Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Makin seru nih tentang aduan Mas Wapres, yakni lapor Mas Wapres, dan juga tentang Fuhu Fafa dan gadis yang sempat viral kemarin karena menuduh Roy Suryo sebagai pemilik akun Fuhu Fafa. Nah, itu kemudian menarik simpatisan apa bagusnya. Intinya itu kemudian membuat seorang emak-emak merespon apa yang menjadi tuduhan si Intan kemarin ya, kalau nggak salah siapa namanya. Nah, dan ada seorang pengamat politik mengatakan apa yang dilakukan Mas Gibran itu tentang lapor Mas Wapres itu adalah merupakan pencitraan belaka. Oke, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Iya. Ya, kalau saya pakai nama asli ya, saya sebut nama lengkap saya. Jadi saya bisa bertanggungjawabkan bahwa itu memang pengaduan yang saya sampaikan dan berharap ada respon. Ternyata responnya cuma sebatas itu. Coba lihat Mas, baca Mas. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Kayak toko ya Mas, bisnis. Iya. Saya membayangkan ini auto reply ya. Oke, itu pengaduan pertama tentang akun Fafa. Hari ini siang tadi dari stasiun Manggarai ketika saya menunggu kereta, saya merasa perlu ngadu lagi ya ke Wapres kita ini ya. Kan menderita nih Mas naik kereta tanda petik ya. Roy Suryo bukan yang pertama kalinya dijadikan kambing hitam akun Fuhu Fafa oleh para buzzer ya. Sebelumnya para buzzer mengatakan bahwa pemilik akun Fuhu Fafa itu adalah akun anonimus atau hacker. Bahkan sampai merembet ke Amin Rais. Bahkan Anies Baswedan pun sempat digosipkan gitu kan pemilik akun Fuhu Fafa. Mungkin nggak mereka itu ya, Roy Suryo, Anies Baswedan, Amin Rais berbahasa seperti itu, seperti si Fuhu Fafa itu, dengan bahasa yang alay, dengan otak-otak besum gitu. Mungkin nggak mereka gitu kan, logikanya dipakai ya. Jadi para buzzer ini nggak konsisten menetapkan tersangka ya, berubah-ubah gitu. Lain halnya dengan para pakar IT yang dari awal sampai sekarang tetap konsisten menduga kuat bahwa pemilik akun Fuhu Fafa itu ya memang Gibran gitu ya. Ya itu bukan asal nyap-nyap gitu kan. Itu berdasarkan hasil riset, analisa yang gak kaleng-kaleng gitu kan. Dan semuanya menunjukkan bukti yang sangat kuat, mulai dari nomor telepon, email, itu semuanya ada keterkaitan ya. Mentionnya Gibran, mentionnya Kaisang dan Pak Jokowi terhadap akun Gibran itu kuat, susah untuk dibantah. Makanya ini kerja keras para buzzer ya untuk menangkis semua itu kan ya. Mencari-cari terus kambing hitam ya, dan nanti kira-kira siapa lagi yang akan dijadikan kambing hitam ya. Guys, kalian mau tahu nggak? Ketika kita ganyang soal akun Fuhu Fafa miliknya si Wapres saat ini, yang namanya Mbak Intan itu kicep, kagak nongol sebelum mata pun. Setelah ada pelantikan, nongol lah. Yang namanya Mbak Intan bilang kalau akun Fuhu Fafa itu milik Suryo. Milik Roy Suryo, dia bilang gitu. Geger lagi tuh. Dengerin ya Mbak Intan, kalau Anda selama ini ya peduli akan dengan akun yang namanya Fuhu Fafa yang mengejek Prabowo selama ini, yang menghina keluarga Prabowo selama ini, terus kamu kemana aja? Tiarap di situ, tiarap bisu kamu di situ, ya kan? Nih kemarin begitu maraknya yang namanya akun Fuhu Fafa tersebut, banyak orang yang mencoba transfer ke yang namanya rekening
tersebut, rekening itu digunakan untuk pemesanan pada waktu itu, cateringnya ya, masih ada itu. Kemudian akun Fufu Fafa itu ya, tag adiknya yang namanya Kaisang di Twitter 2019 lalu. Nah, jadi kamu ya Mbak Intan, saya ingatkan selama ini, kalau ini tidak benar kamu, grup-grupnya Roy Suryo akan menjebakmu, ya kan? Tapi ingat, setiap kami, seluruh rakyat Indonesia ini bahas yang namanya akun Fufu Fafa itu, kamu tiarap, pingsan, belum siuman. Sekarang setelah dia dilantik, kamu dibayar untuk yang namanya menyebutkan bahwa akun Fufu Fafa itu miliknya Roy Suryo. Hei, keren kali kau. Kemarin kemana aja kamu? Masih berak? Apa masih di situ? Apa nggak bangun-bangun? Dengerin ya, yang namanya akun Fufu Fafa itu setelah geger di masyarakat Indonesia ini, bro, ya, goblok si yang namanya Intan, kamu diam 1000 bahasa, nggak ada bunyi-bunyinya sebelum dia dilantik, atau jangan-jangan kamu pendukungnya ya, untuk melindunginya. Aku udah bilang dulu ya beberapa bulan lalu, sebelum pelantikan nanti, setelah pelantikan, sebelum pelantikan itu kan geger akun Fufu Fafa, setelah ada pelantikan besok akan ada tumbal seseorang buat dijadikan pemilik yang namanya akun Fufu Fafa. Toh kenyataan toh. Dengerin, kalau memang itu punya milik Roy Suryo, buktikan itu, suruh audit yang namanya transferan uang-uang orang itu ya, masuk ke yang namanya rekening tersebut berdasarkan ada nomor teleponnya 33 itu ya. Jadi di situ aja. Jadi jangan baru bangkit sekarang, bro. Ini udah sebelum Pilpres itu, akun itu udah geger di masyarakat Indonesia ini. Kemudian kamu diam, nggak nyentil sedikit pun. Ketika dia sudah dilantik barulah bunyi. Sebelum dilantik kamu diam bisu. Gak ada kegiatan untuk mengungkap yang pemilik yang namanya akun Fufu Fafa tersebut. Aku udah bilang ya sebelum Pilpres. Ya, dengar, besok setelah Pilpres akan ada orang yang dijadikan tumbal untuk mengakui yang namanya akun Fufu Fafa agar terbebas. Ngeri kali. Ya, dari Prabowo. Itu kan yang saya bilang, simak tuh di YouTube saya, Dagelan Politik. Ya, salam buat tuh Mbak Intan yang sok tahu. Ya. Nah, kembali lagi dari semua inti itu ya Mbak Intan, ingat kata-kata beri kami kesempatan, saya dan rekan-rekan saya ini untuk berkuasa. Karena apa? Kekuasaannya ini ya bau-baunya udah seperti zaman mertua, yaitu zaman Soeharto. Iya toh? Kenapa? Ya yang namanya pilkada cawe-cawe. Semua janji-janji yang namanya kampanye itu berdasarkan hasil nurani rakyat. Semua apa kata rakyat ya, semua kata rakyat, tapi harus menuruti apa kata-kata dia. Ya kan? Itu bayangan sebelum pemilu, hasil pemilu, dan itu juga bayangan siapa pemilik akun Fufu Fafa tersebut. Ya, itu harus tahu cara membungkam orang di Indonesia ini banyak cara. Yang penting beri kesempatan kami berkuasa. Salam waras delo. Selama akun Fufu Fafa itu ya tersebar di media sosial ini, kamu masih tiarap, nggak berbuat apa-apa. Sekarang setelah dia dilantik, untuk melindungi orang-orang tersebut, kamu harus menurutin kata dia. Gede ya bayarannya ya. Salam waras saja. Orang nggak jelas, Mbak Intan. Oke bosku, bagaimana menurut pendapat kalian tentang lapor Mas Wapres dan juga Fufu Fafa? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.